Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kami yang hidup, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sejarah kehidupan manusia, dan Engkau bahkan adalah Allah yang membangkitkan umat Tuhan di tengah-tengah perjuangan orang Kristen yang ditindas, dianiaya, tetapi Engkau membangkitkan orang-orang percaya pilihan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Injil Kristus. Kami berdoa biarlah di dalam perenungan akan firman Tuhan dan pengalaman hidup daripada Esther Ann Kim, biarlah Engkau yang memimpin kami dan memberikan kepada kami suatu perjuangan iman yang sama dengan Esther, sehingga di dalam kehidupan iman kami sungguh-sungguh menyaksikan akan Kristus di dalam kehidupan kami yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang menolak Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau membacakan dua bagian firman Tuhan yang merupakan bagian firman Tuhan yang memperkuat iman daripada Esther Esther Ann Kim ya, di dalam keadaan-keadaan kritis pengambilan keputusan untuk menyaksikan iman dia kepada Allah dan juga kepada dunia ini. Mari kita baca Daniel pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lalu di dalam Esther pasal yang keempat, kitab Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini adalah kalimat yang sangat terkenal dalam kitab Esther dan juga kemudian dikumandangkan kembali lagi oleh Esther Ann Kim. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, siapakah itu Esther Ann Kim? Esther Ann Kim adalah nama daripada Esther ketika dia berpindah menjadi seorang warga negara Amerika dan tinggal di sana di dalam akhir hidup dia. Tetapi nama dia yang diberikan oleh ayahnya itu berbeda daripada nama Esther Ann Kim. Nah, mari kita lihat bagaimana latar belakang singkat kehidupan daripada Esther. Yang pertama, kita melihat bahwa Esther itu lahir pada awal pendudukan Jepang di Korea pada tahun 1900-an. Nah, saudara tidak boleh melihat bahwa pada zaman Esther hidup itu Korea sudah terpisah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Pada zaman Esther hidup, Korea masih menjadi satu negara kesatuan ya. Tidak ada Korea Utara maupun Korea Selatan. Jadi pada awal pendudukan Jepang tahun 1900-an itu di kota Baekon ya saudara ya. Ini adalah pertama kali Jepang itu kemudian mengalahkan Rusia dan mengusir Rusia daripada Korea dan mengambil alih kepemimpinan pemerintahan di wilayah Korea. Tahun 1937 sampai 1945 Korea disebut sebagai dalam masa kegelapan. Dalam masa kegelapan. Kenapa? Karena pada zaman itu Korea hidup di dalam keadaan yang sangat-sangat sukar, sangat-sangat sukar. Ketika Jepang masuk, Jepang itu bertingkah laku, bersikap sangat baik sehingga mereka dianggap sebagai saudara. Tetapi sayangnya persaudaraan yang dibina oleh Jepang itu hanya sebagai fata morgana. Tidak lama kemudian Jepang mulai memperlakukan bangsa Korea dengan sangat kejam. Ya, melalui kampanye Japanisasi ya. Jadi mereka itu membuat orang-orang Korea itu dijadikan sebagai orang-orang yang menganut kebudayaan bahasa daripada Jepang. Dan bahkan orang-orang Jepang pada zaman ketika menguasai Korea pada tahun 1937 sampai 1945, mereka itu melakukan kekejaman yang beraneka ragam. Misalnya,
Mereka menyita apa saja yang mereka inginkan dari rakyat Korea, mulai dari makanan sampai dengan fasilitas publik. Apa saja mereka akan sita. Lalu kemudian semua orang muda Korea itu diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Mereka bekerja di camp-camp perang ya. Lalu setiap orang Korea itu diwajibkan dalam berbahasa Jepang ya. Bagi mereka yang berbahasa Korea, dalam keadaan apapun mereka dianggap sebagai orang yang wajar untuk dihukum, dan ini adalah pelanggaran. Menggunakan bahasa Korea adalah pelanggaran karena diwajibkan untuk berbahasa Jepang. Orang Korea juga diperintahkan untuk menanggalkan semua nama-nama keluarga mereka dalam bahasa Korea dan digantikan dengan nama-nama Jepang. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kemudian mengambil alih bukan saja kepemimpinan politik tetapi kebudayaan dan kemudian mengganti identitas Korea dengan identitas Jepang. Dan bahkan mereka itu dituntut dengan kepatuhan yang sangat tinggi pada peraturan dan penguasa daripada Jepang. Jika mereka tidak patuh, maka konsekuensinya adalah mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan bagi orang yang dewasa. Dan bagi anak-anak mereka tidak akan mendapatkan sekolah. Jadi tidak ada pendidikan bagi mereka yang melanggar peraturan dan penguasa daripada pemerintah Jepang. Nah, bagi orang-orang Jepang yang sudah menjadi Kristen pada zaman itu, mereka tidak setuju dengan kebijakan daripada pemerintah Jepang. Tetapi sekali lagi mereka tidak memiliki suara yang cukup dan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan ketetapan daripada pemerintah Jepang ini. Jadi kalau saudara melihat hal ini, maka pada tahun 1937 sampai 1945, orang-orang Kristen sudah ada di Jepang, ya. Orang-orang Kristen sudah ada di Jepang, sudah ada gereja di Jepang, dan Tuhan sudah mengirim para misionaris untuk pergi ke Jepang. Tetapi sayangnya orang Kristen yang ada di Jepang, mereka berada di bawah kekuasaan daripada Sintoisme, sehingga mereka akhirnya menjadi orang Kristen yang sinkretis, yang menggabungkan antara agama Sinto dan kekristenan. Jadi kekristenan itu menjadi kabur. Walaupun mereka tetap beribadah, mereka tetap membaca Alkitab, mereka tetap merenungkan firman, berdoa. Tetapi sayang sekali kehidupan kerohanian mereka tidak kemudian dimunculkan sebagai seorang pejuang Kristen yang sejati, yang menyembah hanya satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, di tengah-tengah keadaan demikian, Allah memunculkan seorang wanita. Seorang wanita ya, di tengah-tengah kegelapan kondisi kerohanian di Korea maupun orang Kristen yang ada di Jepang yang sinkretis demikian, saudara, Tuhan mengizinkan seorang anak perempuan lahir di tengah-tengah keluargaan, ya, keluargaan. Nah, dia adalah anak sulung daripada keluargaan, ya, yang diberi nama Esuk, ya. Saya tidak tahu bahasa Koreanya menyebutnya seperti apa. Saya hanya melafalkannya di dalam bahasa Indonesia, Esuk, ya. Ini adalah nama daripada Esther An Kim yang diberikan oleh papanya. Nah, sayangnya di dalam keluarga daripada orang Korea, anak sulung itu yang diharapkan bukan perempuan. Yang mereka harapkan adalah seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, ya. Tetapi sekali lagi itu tidak diberikan oleh Tuhan. Allah memberikan kepada mereka seorang anak perempuan. Dan lebih parahnya adalah kondisi fisik daripada anak perempuan ini sangat lemah. Dia seorang yang lemah, fisiknya memang lemah. Badannya kecil dan kurus, ya. Jadi sudah perempuan jenis kelaminnya, fisiknya pun tidak menjamin. Bagi keluarga besar An, ya, ini adalah sesuatu yang tidak baik, ya, bagi keluarga mereka dan bagi keturunan generasi selanjutnya. Nah, bagaimana dengan orang tua daripada Esther An Kim? Orang tuanya, ayahnya pada mulanya adalah tidak mengenal Kristus. Dia berbeda dengan papanya, ini berbeda dengan keluarga besar. Kalau keluarga besar itu menolak anak perempuannya, ayahnya ini menerima anak sulung perempuannya ini. Bahkan dia mengatakan, poor baby, don't die, but be a great person. Ya. Jadi ini adalah kalimat daripada papanya, ayahnya yang dikeluarkan di tengah-tengah penolakan daripada keluarga besar terhadap Esther ketika dilahirkan. Papanya mengatakan bahwa memang dia adalah seorang anak bayi yang malang, tetapi jangan mati. Jadilah seorang yang besar. Dan benar sekali kalimat daripada ayahnya ini terus kemudian tergenapi di dalam kehidupan daripada Esther di kemudian hari. Nah, karena tekanan daripada keluarga besar An yang harus menuntut ayah daripada Esther ini memiliki anak laki-laki, sedangkan ibunya tidak melahirkan seorang anak laki-laki pun, maka dia mengambil banyak selir. Dan ibu daripada Esther telah percaya kepada Yesus Kristus sejak usia 8 tahun. Ini adalah berbeda sekali. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak mengenal Kristus. Tetapi ibu daripada Esther adalah seorang yang telah menerima Kristus sejak usia 8 tahun. Dan saudara tahu, peran daripada ibu Esther
Mamanya sangat-sangat penting di dalam kerohanian daripada Esther. Di dalam seluruh perjalanan iman daripada Esther dalam kesetiaannya, saya akan menunjukkan bagaimana sang ibu memiliki peranan yang begitu penting. Sampai-sampai Esther ketika dalam keadaan yang sangat lemah pun, ibu hadir di sana untuk memberikan kekuatan rohani bagi Esther. Jadi ini adalah seseorang yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dia bukan saja memiliki iman yang sejati, tetapi dari status sosial, ibu daripada Esther itu adalah seorang putri pejabat tinggi pemerintah di Seoul, ya, di Korea Selatan saat ini, ya. Putri seorang pejabat tinggi. Jadi ini adalah seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi. Nah, Aesop atau Esther An Kim, dia adalah pejuang iman Kristen di Korea ketika berhadapan dengan bahaya maut terutama daripada pemerintahan Jepang. Nah, ini adalah kisah singkat daripada kehidupan Esther An Kim, latar belakang dia bersama dengan orang tuanya. Sekarang mari mulai kita masuk di dalam kehidupan daripada Esther An Kim, bagaimana dia bertahan setia kepada Allah di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Mari kita mulai melihat bagaimana Allah menabur iman yang sejati di dalam diri daripada Esther. Ini dimulai daripada kesaksian iman daripada sang ibu. Taburan iman yang sejati dimulai dari mana? Dari kesaksian iman sang ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat beberapa poin kesaksian iman sang ibu yang dilihat oleh Esther. Sejak Esther hidup, lahir di muka bumi ini, sampai dengan dia menjadi seorang dewasa, ibunya itu menjadi seorang pendukung rohani yang sangat-sangat kuat di dalam kehidupan daripada Esther. Bahkan Esther menyebut setiap kata-kata daripada ibunya itu seperti suara Allah. Seperti suara Allah. Jadi betapa Esther itu menempatkan peranan sang ibu di dalam kehidupan kerohaniannya dengan sangat penting, ya. Ibunya sangat-sangat penting di dalam mendukung iman daripada Esther. Mari kita lihat pertama kali taburan iman sejati itu diberikan oleh sang ibu melalui hal yang pertama. Kesetiaan dalam iman kepada Kristus. Saudara, pada saat usia 8 tahun ibunya itu percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada gereja di Seoul, juga tidak ada Alkitab di sana. Hanya ada para misionaris yang pergi ke wilayah Seoul, ke wilayah Korea untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh sang ibu ketika dia usia 8 tahun percaya Yesus Kristus sampai dengan dia menikah? Apa yang diingat oleh sang ibu? Dia mengingat 4 prinsip iman Kristen yang diajarkan oleh para misionaris. Yang pertama, Yesus adalah anak tunggal Allah dan satu-satunya juru selamat dunia. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang diingat oleh sang ibu. Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Prinsip yang ketiga. Yesus berkuasa atas semua kemalangan orang percaya dan mengubahnya menjadi kebaikan. Ini adalah kalimat daripada Roma 8. Yesus mendengar doa anak-anaknya. Ini adalah 4 prinsip iman Kristen yang dipegang sungguh-sungguh oleh ibu daripada Esther. Dan saudara tahu seluruh ayat-ayat Alkitab yang dia dengar daripada misionaris itu terus dihafal. Karena mereka nggak punya pegangan Alkitab. Maka apa yang mereka lakukan? Andalkan hafalan. Hafalan terhadap ayat-ayat Alkitab terus menerus dan terus diingatkan di dalam memori daripada sang ibu. Dan syukurnya semua kerja keras ini menghafal ayat dan terus mengingatkan itu dalam memori sang ibu justru menjadi alat di tangan Tuhan untuk apa? Melatih Esther di dalam hal yang sama. Menghafal ayat dan kemudian mengingatkan ayat itu di dalam kehidupannya setiap hari. Yang kedua, mari kita lihat di tengah-tengah kehidupan yang setia kepada Kristus, walaupun tidak ada gereja dan tidak ada Alkitab, ibunya menunjukkan kesetiaan kepada Kristus juga ketika berhadapan dengan dewa-dewa palsu yang diajarkan, yang dibawa oleh keluarga pihak sang suami. Nenek daripada Esther itu adalah seorang penyembah dewa asing, ya, seorang penyembah ilah-ilah asing. Nah, nenek ini selalu mengeluh berhadapan dengan keluarga itu. Ada di tengah-tengah keluarga daripada Esther dan ibunya beserta ayahnya. Setiap kali dia berada di dalam keadaan apapun selalu mengeluh. Apa saja tidak puas. Terutama mengenai keturunan. Kenapa ibumu itu tidak melahirkan anak laki-laki? Ya. Kenapa mamamu itu tidak punya anak laki-laki? Melahirkan anak perempuan lagi. Ya. Perasaan tidak puas itu ada dalam hati si nenek dan terus dikumandangkan, terus dibicarakan. Dan itu menjadi sesuatu sakit hati.
ya, sesuatu sakit hati dan penderitaan di dalam diri daripada Esther, ya. Dan di sisi yang lain, dewa-dewa daripada sang nenek ini selalu membawa ketidakbahagiaan dan penderitaan dalam hidup Esther. Dalam hal apa? Jika mereka melakukan pelanggaran terhadap apa yang menjadi aturan daripada dewa-dewa sembahan daripada neneknya, maka yang terjadi adalah mereka akan dikutuk dan bahkan sampai kepada kematian. Itu yang dialami oleh Esther, sehingga Esther hidup dalam ketakutan. Esther hidup dalam ketakutan, dalam teror kematian, ya, di bawah kepemimpinan daripada sang nenek, ya. Walaupun mamanya adalah seorang Kristen sejati yang menyembah Kristus, yang memegang prinsip iman Kristen, walaupun tidak ada gereja dan Alkitab, tetapi selalu bertabrakan, selalu berbenturan dengan mertua perempuan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur bahwa di dalam kehidupan rumah tangga, biasanya itu menantu perempuan itu akan bertabrakan dengan mertua perempuan, ya. Apalagi kalau Tuhannya sudah beda, ya. Kalau Tuhannya sudah beda, kita punya Tuhan adalah Kristus, yang sana punya Tuhan adalah Allah lain, maka pasti dalam prinsip hidup, dalam segala sikap hidup apa saja responnya akan selalu bertabrakan. Nah, ini adalah hal yang terjadi di dalam kehidupan daripada Ibu Esther. Dan Esther menyaksikan itu sehingga Esther melihat ini sebagai sebuah penderitaan dan ketidakbahagiaan. Dua perempuan dalam keluarga, neneknya dan ibunya terus berseteru di dalam aspek iman mereka. Suatu waktu Esther akhirnya memutuskan untuk melawan, ya. Esther yang muda ini dia memutuskan untuk melawan. Apa yang dia lakukan, saudara? Esther diam-diam masuk ke dalam tempat penyimpanan hidangan makanan yang nantinya akan dipersembahkan kepada dewa daripada nenek ini. Lalu waktu dia sampai ke sana, masuk ke dalam ruangan itu secara diam-diam, dia tahu bahwa hidangan makanan itu dipersembahkan nanti dalam festival, upacara, ya, penyembahan kepada dewa tersebut. Tetapi Esther marah sekali karena Esther melihat bahwa bagaimana mungkin makanan yang enak-enak diberikan kepada dewa itu, sedangkan mereka dan neneknya yang adalah penyembah daripada dewa itu makannya makanan yang biasa-biasa saja, yang tidak mewah, yang bahkan kekurangan gizi di dalamnya, yang tidak enak. Bagaimana mungkin dewa dapat yang enak-enak terus para penyembahnya mendapatkan yang tidak enak? Bagi Esther ini adalah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Tuhannya dapat yang enak, ya. Nenek daripada Tuhannya dapat yang enak. Mereka para penyembahnya tidak dapat yang enak. Berarti Tuhannya ini sangat egois, ya. Sangat egois. Tuhannya ini adalah Tuhan yang tidak benar. Tapi Esther tidak tahu bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhannya neneknya itu tidak benar. Dewanya itu adalah dewa yang palsu. Maka dia lawan. Dia putuskan untuk lawan. Dia masuk ke dalam ruangan itu secara diam-diam. Lalu dia bilang, dasar iblis. Dia bicara kepada dewa ini. Dasar iblis, kenapa kamu makan makanan yang terbaik? Kemudian membuat nenek saya itu tidak bahagia dengan makan makanan yang tidak baik. Lalu dia bilang begini. Mati dengan makan makanan ini yang dicampur dengan ludahku. Ini adalah kalimat daripada Esther muda. Esther yang masih kecil. Lalu dia ambil setiap makanan itu dicampurkan dengan ludahnya. Dia gosok semua makanan itu dengan ludahnya. Dia mau lihat. Waktu makanan itu dipersembahkan kepada dewa asing itu, apakah Esther mati atau tidak? Dia mengatakan mati dengan makan makanan yang dicampurkan dengan ludahku. Berarti Esther siap. Bahwa kalau dewa itu benar Tuhan yang sejati, aku pasti mati. Karena apa? Ludahku itu sudah kucampurkan dengan makanan yang akan dipersembahkan kepada dewa itu di kuilnya. Semua orang Kristen yang mengetahui cerita Esther bersama dengan sang ibu, mereka semua deg-degan. Kenapa? Mereka berpikir jangan-jangan Esther mati. Jangan-jangan Esther mati. Kalau Esther mati berarti yang menang adalah dewa daripada neneknya. Kalau dengan demikian berarti Tuhannya orang Kristen, Kristus Yesus itu kalah total. Ya. Jadi perseteruan antara neneknya dan ibunya yang dimenangkan adalah neneknya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk sang ibu itu. Dan ibunya tetap berdoa agar Tuhan yang memimpin Esther dan kemudian memimpin semua orang yang ada di situ untuk melihat bagaimana Allah itu bekerja. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan memimpin dan tidak membiarkan Esther itu mengalami kematian. Tuhan menunjukkan bahwa Kristus yang menang. Kuasanya itu adalah kuasa yang melampaui daripada dewa-dewa yang disembah oleh neneknya. Esther tidak meninggal dunia karena kuasa daripada dewa-dewa tersebut. Karena kutukan daripada dewa-dewa tersebut. Bahkan sang ibu ketika melihat hal itu terjadi. Ketika semua itu dipersembahkan dalam festival itu. Dan ternyata Esther tidak mati. Lalu dia mengambil kesempatan itu untuk kemudian berbicara kepada Esther tentang Allah yang sejati. Dia mengatakan kepada Esther demikian. Seperti yang kamu lihat. Dewa-dewa tidak memiliki kuasa sama sekali. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberi kita kuasa, kebahagiaan, dan kedamaian sejati.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kalimat yang sungguh-sungguh indah yang diterima oleh Esther di tengah-tengah kebimbangan. Mana Tuhan yang benar yang harus dijadikan sebagai Tuhannya Esther. Ketika Esther tidak meninggal dunia, kesempatan itu dipakai oleh sang ibu untuk menyatakan Allah yang sejati itu adalah Yesus Kristus, bukan dewa-dewa itu. Yesus yang memberikan kuasa, kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Saudara yang dikasih, mari kita lihat bagaimana kesetiaan sang ibu di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Bukan saja dari usia 8 tahun sampai dengan dia menikah. Tetapi ketika ada perseteruan di dalam imannya dengan mertua perempuannya, dia tetap menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Lalu mari kita lihat hal yang lain yang ditunjukkan oleh sang ibu yang menunjukkan kesaksian iman dia kepada Esther. Dan disitulah taburan iman yang sejati Allah berikan kepada Esther. Ibunya ini adalah seorang yang sangat peduli secara sosial. Dia sangat mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling dia. Ibunya itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan di dalam sikap hidupnya kepada orang lain dengan seluruh keluarga besar, termasuk neneknya. Ibunya itu dikatakan oleh Esther memiliki hidup bagi orang lain. Seorang yang selalu hidup bagi orang lain. Bagaimana kita tahu bahwa ibu daripada Esther ini memiliki hidup bagi orang lain. Jadi dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dia bukan seorang ibu yang egois. Saudara, di dalam kehidupan daripada sang ibu sebagai istri daripada suami yang tidak kenal Tuhan dan mama mertua yang tidak kenal Tuhan, sekali seminggu ibu daripada Esther ini selalu mengisi karung dengan aspirin. Aspirin itu obat untuk pilek, batuk, demam begitu ya. Lalu ada salep untuk obat juga. Ada permen dan kertas tisu dan kemudian dia masukkan dalam karung lalu dia mengunjungi orang-orang miskin. Itu sekali seminggu dia biasa lakukan. Selain dari itu dia melakukan hal-hal yang lain, yaitu dia memberi makanan kepada orang-orang yang miskin atau para pengemis. Esther berkata begini, saya tidak pernah lihat ibu saya itu makan nasi panas. Tidak pernah lihat makan nasi panas. Dia memasak makanan yang sangat banyak, nasi yang sangat banyak dalam jumlah yang besar. Tetapi dia tidak pernah makan nasi yang panas. Kenapa? Dia tanya sama sang ibu, kenapa ibu tidak pernah makan nasi yang panas? Padahal ibu kan masak makanan cukup banyak, nasi juga banyak. Kemana nasi yang panas itu? Kenapa ibu tidak pernah makan nasi yang panas? Lalu sang ibu berkata kepada Esther, jika saya punya banyak nasi, saya bisa memberikannya kepada seorang pengemis ketika dia datang. Untuk mengikuti Yesus, saya pikir kita harus selalu siap untuk memberi kepada orang lain. Ini adalah kalimat yang ditekankan oleh sang ibu kepada Esther yang kecil itu. Ketika Esther melihat sang ibu punya cara hidup dan kasih yang begitu dalam kepada orang lain, Esther bertanya dan sang ibu menjawab, untuk mengikut Yesus, hati kita harus siap sedia kapan saja untuk memberi. Siap sedia untuk kemudian mengasihi sesama kita yang membutuhkan. Contohnya, pengemis yang datang ke rumah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Esther melihat mamanya tidak pernah makan nasi yang panas. Karena nasi yang panas selalu disiapkan bagi orang lain. Selalu diberikan bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri kehidupan yang demikian nanti diwariskan kepada Esther. Dan Esther hidup dengan cara dan pola pikir seluruh hidupnya persis seperti ibunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Esther memiliki kesimpulan terhadap sang ibu. Dia mengatakan begini, hidup sang ibu itu seperti sebuah kapel surgawi di sekelilingnya. Ada kasih, ada sukacita, ada kepercayaan diri yang sejati, dan selalu memiliki hari kudus untuk menyembah Allah yang sejati. Yaitu apa? Selalu menyediakan waktu pada hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Dia melihat hal ini tidak dimiliki oleh neneknya, juga tidak dimiliki oleh saudara-saudara yang lain, keluarga besar yang lain, termasuk ayahnya. Dia melihat itu ada pada diri sang ibu, sehingga dia terheran-heran. Kenapa sang ibu memiliki hal surgawi ini? Dan dia tahu bahwa kuncinya itu adalah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibu yang memiliki jiwa yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ibu yang memiliki iman yang sejati dan komitmen hidup yang penuh kepada Yesus Kristus. Ibu yang memiliki kehidupan praktis yang bersesuaian dengan firman Allah. Yang terus berjuang untuk menaati Tuhan, mengikuti Yesus Kristus. Dia akan menjadi pola, teladan rohani yang baik bagi anak-anaknya di kemudian hari. Mungkin kita tidak akan melihat anak kita bagaimana hidup rohaninya kemudian. Tetapi iman sang ibu adalah iman yang nanti dipeliharakan dan diwariskan oleh Allah sendiri kepada
keturunannya. Dan itu yang terjadi kepada Esther ketika dia mewarisi iman daripada sang ibu. Lalu kita lihat kesalehan daripada sang ibu yang lain yang menunjukkan iman dia kepada anak perempuannya. Dia hidup setiap hari dengan ketetapan hati untuk menyembah Yesus saja. Yesus saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja yang kemudian menjadi pribadi yang disembah oleh sang ibu. Mereka biasanya itu bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi untuk pergi ke gereja dan berdoa bersama dengan Esther. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara diam-diam. Karena di tengah-tengah lingkungan yang dikuasai oleh Jepang, terjadi larangan untuk pergi ke gereja. Menyembah Allah yang sejati yaitu Yesus Kristus. Maka mereka bangun jam 4 pagi dalam keadaan yang masih tenang. Tidak ada orang yang mengganggu mereka pergi ke gereja dan berdoa bersama dengan anaknya. Sang ibu tidak sendiri saja pergi ke gereja, tetapi anak perempuannya pun diajak. Lalu yang kedua, ketika mereka itu berjalan dan kemudian mereka sampai di suatu tempat di mana di sepanjang jalan itu ada begitu banyak kuil-kuil Shinto yang dibangun oleh tentara-tentara Jepang, oleh pasukan Jepang. Lalu apa yang dilakukan oleh sang ibu? Si ibu itu berhadapan dengan kuil itu, lalu dia injakkan kakinya ke tanah dan dia berseru di hadapan kuil itu. Binasa dan lenyaplah dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian untuk hidup selama-lamanya. Saudara, ini adalah kalimat yang diulang-ulang oleh sang ibu dalam perjalanan menuju gereja. Karena apa? Sepanjang jalan itu ada kuil Shinto, ada Dewi Matahari yang mereka lihat di kuil-kuil itu. Dan apa yang dilakukan oleh sang ibu? Ibunya terus mengulangi kalimat ini. Binasa dan lenyaplah dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian untuk hidup selamanya. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah diingat oleh Esther dan menunjukkan kepatuhan sang ibu hanya kepada Yesus Kristus saja dan bukan kepada dewa yang lain. Lalu Esther bertanya kepada sang ibu waktu dia lihat, kenapa ibunya melakukan itu setiap kali mereka pergi gereja dan setiap kali dia lihat itu kuil Shinto. Dia tanya sama ibunya, menurutmu ibu, apa yang bisa dilakukan hanya oleh satu orang? Karena dia lihat mamanya saja yang buat demikian. Lalu mana orang Kristen lainnya? Setiap kali ke gereja dia lihat mamanya terus mengulangi kalimat-kalimat itu di sepanjang perjalanan di depan kuil Shinto. Lalu dia tanya, menurut ibu apa yang bisa dilakukan hanya oleh satu orang? Kira-kira apakah ada perubahan? Apakah perbuatan ibu itu signifikan? Ya, saudara, ini adalah kalimat daripada sang ibu yang menjawab Esther ketika dia bertanya mengenai apa yang bisa dilakukan oleh hanya satu orang. Ibunya menunjukkan bahwa hanya satu orang itu kalau disertai oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat jawaban daripada sang ibu yang sangat bijaksana kepada anak kecil, anak perempuan kecilnya ini untuk kemudian menanamkan iman sejati. Dalam pandangan Tuhan, kata sang ibu, satu orang dengan iman sejati kepadanya jauh lebih penting daripada 1000 orang tanpa iman. Abraham, Musa dan Daud semuanya berdiri sendiri. Mereka dipanggil dan melayani Tuhan sebagai individu. Saya percaya Tuhan itu sama pada hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat daripada sang ibu ini kemudian menguatkan iman daripada Esther di kemudian hari. Bahwa dia adalah pribadi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memperjuangkan iman Kristen di hadapan penguasa daripada orang Jepang. Yang sangat-sangat anti kekristenan, tetapi dia berdiri sebagai individu yang memperjuangkan iman Kristen. Karena apa? Karena kalimat daripada sang ibu yang sejak kecil terus dia dengarkan. Ibunya ini selalu menjawab Esther dengan menghubungkan perkara-perkara keseharian dia dengan pertanyaan-pertanyaan dia dengan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Dan kesalehan hidup yang setiap hari ini adalah cara Allah untuk apa? Menaburkan iman sejati di dalam diri daripada Esther. Sehingga Esther sejak kecil adalah seorang yang telah mengenal Allah. Dan di luar dugaan daripada Esther, 2 Tawarik 16 ayat 9a adalah kesimpulan Esther yang menunjukkan bahwa memang Tuhan telah memilih dan menyelamatkan Esther sejak dia masih kecil di bawah bimbingan dan asuhan daripada sang ibu, seorang yang beriman kepada Tuhan. Kita lihat 2 Tawarik 16 ayat 9a, kesimpulan daripada Esther ketika dia melihat kembali dan menulis apa yang kemudian dialami bersama dengan sang ibu dalam masa kecil. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan siapakah yang bersungguh hati itu? Sang ibu. Sang ibu yang dilihat sendiri oleh Esther. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang selalu ditekankan di dalam setiap pembahasan tokoh wanita.
Dari awal saya menekankan bahwa peranan orang tua di dalam menanamkan iman Kristen kepada anak itu begitu penting. Dan teladan rohani yang dilihat oleh sang anak, konsistensi, perkataan, pemberitaan firman, dan perilaku kehidupan, respon setiap hari itu sangat penting. Karena apa? Itu menanamkan iman sejati kepada anak-anak, mewariskan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan anak-anak. Dan nantinya Tuhan akan memakainya itu di dalam kehidupan anak itu selanjutnya. Dan ini yang dilakukan oleh sang ibu. Taburan iman sejati dimulai dari mana? Dari kesaksian iman sang ibu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan rohani yang Allah berikan, keselamatan yang Allah berikan kepada Esther kecil ini kemudian nantinya akan berlanjut sampai kepada dia dewasa. Saudara, kita mulai masuk ke dalam keputusan dilematis yang dihadapi oleh Esther. Ketika dia itu berusia remaja, setelah dia itu selesai sekolah dan dia harus masuk ke salah satu universitas, ayahnya dan ibunya itu berbeda pendapat. Ayahnya menginginkan untuk anak perempuannya itu belajar di Universitas Jepang, ya. Pergi ke Jepang, belajar bahasa Jepang secara eksklusif di sekolah yang terbaik untuk kemudian kamu mendapatkan pendidikan Jepang di sana. Tapi ibunya tidak setuju. Ibunya ingin untuk dia pergi ke Amerika dan belajar di dalam Universitas Kristen di Amerika. Tetapi saudara, yang terjadi adalah keinginan ayahnya yang tercapai. Dia pergi ke Jepang dan belajar di universitas eksklusif di Jepang. Dan dia mendapatkan pembelajaran yang sangat baik di Jepang. Dan kemudian dia pulang ke Korea dan dia bekerja di Korea. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu ketika dia kembali ke Korea dan bekerja di sana, sekali lagi terdapat pengaruh yang sangat negatif di dalam pendudukan Jepang bagi semua orang yang ada di Korea. Saudara lihat beberapa hal yang saya catat, dan ini semua juga dialami oleh Esther and Kim, dan ini menjadi titik di mana Esther harus mengambil keputusan yang dilematis, pilih Kristus atau Sinto, pilih Kristus atau Sinto, dan dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh sang ibu. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang akan ditinggikan dan bukan yang lain, bukan dewa yang lain. Saudara, ini adalah seorang anak yang sekali lagi dipengaruhi sekali oleh iman dan juga keberanian daripada sang ibu. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Jepang kepada orang-orang Kristen khususnya yang ada di Korea dan semua orang Korea lainnya. Yang pertama, ketika Jepang masuk ke Korea, kesulitan keuangan itu semakin bertambah dan kemudian ada penderitaan yang lebih banyak lagi mereka alami, dan terutama dalam budaya orang Korea itu kemudian mau digantikan oleh budaya Jepang. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bagaimana mereka itu mencoba menggantikan budaya Korea dengan budaya Jepang sehingga ada kebingungan di dalam hal kebudayaan. Tetapi bagi orang Kristen yang menjadi dilema terutama adalah hal terkait dengan iman Kristen, di mana Jepang menetapkan untuk semua orang berpartisipasi dalam upacara-upacara keagamaan di kuil-kuil Shinto, ya. Jadi kuil-kuil Shinto itu yang mereka taruh di dalam kuil itu adalah gambaran tentang Dewi Matahari yang menjadi sesembahan daripada orang Jepang. Sampai hari ini agama Shinto masih dianut oleh orang Jepang. Lalu kemudian penguasa Jepang, emperor ya, orang yang tertinggi, Raja Jepang, itu juga menjadi sesembahan daripada orang Jepang. Karena bagi orang Jepang, penguasa tertinggi atau raja itu memiliki natur ilahi. Mereka juga disebut sebagai dewa. Sehingga mereka pun dijadikan sebagai objek sesembahan. Nah, jadi di kuil-kuil itu ada Dewi Matahari dan juga penguasa Jepang sebagai objek sesembahan. Nah, bagaimanakah orang Kristen itu diwajibkan berpartisipasi dalam upacara-upacara keagamaan di kuil-kuil Shinto dan juga yang masyarakat Korea lainnya? Cara berpartisipasi adalah dengan begini. Membungkuk ke arah Dewi Matahari dan penguasa Jepang sebagai tanda penghormatan dalam budaya tradisional Timur dan sebagai tanda patriotisme, sebagai tanda penghormatan dan juga sebagai tanda patriotisme. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu ini diwajibkan kepada semua orang Korea. Semua orang Korea tidak rela untuk melakukan ini, tidak rela untuk melakukan ini. Tetapi ada beberapa denominasi gereja yang kemudian mendorong para jemaatnya untuk melakukannya dengan alasan motif politik. Ya, ini cuma hanya urusan patriotisme kok, tidak apa-apa, membungkuk saja, ya membungkuk saja. Jadi orang Korea harus mengabaikan citra Dewi atau menurunkannya ke status sebagai tokoh budaya belaka. Jadi itu hanya tokoh budaya di mana kita harus menghormati, bungkukan saja, ya. Dan waktu mereka melakukan ini biasanya mereka akan lakukan sebelum ibadah itu kemudian dimulai.
Sebelum ibadah gerejawi itu dimulai, mereka akan selalu melakukan ini. Beberapa denominasi gereja sudah melakukan hal ini. Karena apa? Karena motif politik. Ya, Shinto itu atau penguasa Jepang itu hanyalah salah satu daripada tokoh budaya yang kita hormati. Dan ini adalah simbol daripada patriotisme. Cuman itu tidak punya hubungan secara rohani. Tetapi sayangnya beda. Pendapat yang diberikan secara motif politik itu berbeda dari apa yang diharapkan oleh penguasa Jepang. Penguasa Jepang menempatkan kuil itu dengan Dewi Matahari dan juga gambarnya ada di sana dengan motif rohani. Bukan sekedar penghormatan belaka, tetapi ini adalah motif rohani. Di mana ketika seseorang itu membungkuk untuk memberikan penghormatan, berarti mereka mengakui Dewi Shinto atau Dewi Matahari itu sebagai Tuhan mereka. Dan penguasa Jepang itu dihargai, dihormati sebagai dewa mereka. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar urusan politik. Ternyata ini sampai kepada urusan rohani. Sampai di titik ini menjadi dilema bagi keputusan orang-orang Kristen pada zaman itu. Ada denominasi-denominasi gereja pada zaman itu yang sudah ada, yang tetap bersikeras untuk kemudian tidak mau membungkukkan diri mereka kepada kuil tersebut. Dewi Matahari maupun penguasa Jepang. Tetapi mereka tidak tahan terhadap penganiayaan yang dialami. Mereka tidak tahan terhadap penganiayaan. Jadi saudara, mari kita lihat bagaimana cara iblis bekerja melalui kekuasaan daripada Jepang. Iblis mencoba untuk menggabungkan, menawarkan. Selain daripada Yesus Kristus, ada kok Tuhan yang lain yang bisa disandingkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus hanyalah salah satu daripada objek penyembahan. Salah satu, bukan satu-satunya. Bukankah ini sama dengan kekristenan abad pertama? Kekristenan mula-mula ketika Yesus setelah naik ke sorga dan kemudian kekaisaran Romawi menindas orang Kristen, bukan tawaran yang sama dilakukan? Kristus itu jangan dibuang. Kristus tetap menjadi Tuhanmu. Hanya di samping Kristus, sandingkanlah dewa daripada orang Romawi dan juga kaisar Romawi sebagai Tuhan. Jadi Kristus hanyalah salah satu daripada Tuhan yang disembah, bukan satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat sukar untuk diputuskan oleh orang Kristen. Karena sudah ada denominasi gereja yang berpihak kepada Shinto ya dengan alasan motif politik, tetapi ada juga gereja yang tetap bertahan di dalam iman mereka walaupun mereka tidak tahan kepada penderitaan. Tahun 1940, Saudara, misionaris Kristen itu diperintahkan untuk meninggalkan Korea. Orang Korea dilarang untuk berhubungan dengan orang asing, yakni yang dimaksudkan adalah misionaris, ya, misionaris. Lalu kemudian ada peraturan yang dikeluarkan bahwa hanya Shinto yang disembah sebagai Tuhan. Hanya Shinto yang disembah sebagai Tuhan. Dan pada waktu itu kuil-kuil Shinto juga ditaruh di dalam gereja. Dibangun di dalam gereja. Jadi gereja bukan saja ada salib Kristus, tetapi juga ada kuil Shinto dan juga ada gambar penguasa Jepang di dalamnya. Dan bahkan miniatur-miniatur daripada kuil-kuil Shinto itu ada di kantor pemerintahan dan juga di sekolah-sekolah. Jadi tidak ada satu bagian pun di dalam masyarakat itu yang lepas daripada penyembahan kepada Shinto. Jadi Shinto menjadi objek sesembahan satu-satunya. Ya, satu-satunya. Walaupun mereka tidak sedang menindas Yesus Kristus tentunya, tetapi hanya menghadirkan Shinto di samping daripada Yesus Kristus. Tetapi tetap itu dianggap sebagai berhala di dalam Alkitab. Lalu dari pihak Jepang itu mereka menekan semua pemimpin termasuk para misionaris untuk kemudian mengharuskan orang-orang Kristen itu pergi ke kuil-kuil atau membungkukkan dirinya di depan kuil-kuil Shinto. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang demikian, saudara, adalah keadaan yang sekali lagi keadaan dilematis. Dan ini adalah terjadi juga dan dialami juga oleh Esther Ann Kim beserta dengan rekan-rekan Kristen lainnya. Ya, ini yang saya katakan bahwa kuil-kuil Shinto itu dibangun di setiap kota dan desa dan kemudian miniaturnya ditaruh di sekolah-sekolah, bahkan di dalam gereja-gereja Kristen. Lalu anak-anak sekolah itu diberikan kuil-kuil kecil, ya. Lalu dibawa pulang ke rumah dan diminta untuk menyembah kuil-kuil itu. Jadi ini cara Jepang ya saudara, cara Jepang bagaimana membudayakan penyembahan kepada Shinto kepada anak-anak yang masih kecil. Mereka buat dengan kuil-kuil kecil lalu bawa pulang ke rumah dan kemudian dijadikan sebagai objek penyembahan di sana. Dan semua orang Kristen terutama para pendeta itu harus membungkukkan badannya di hadapan kuil Shinto sebelum ibadah itu dimulai.
sebelum ibadah itu dimulai. Bagi mereka yang tidak membungkukkan diri di depan kuil Shinto, maka mereka pasti ditangkap. Dan bagi para pendeta yang juga tidak membungkukkan diri kepada Dewi Matahari atau penguasa daripada Jepang, maka mereka akan ditangkap dan disiksa di penjara. Dan kemudian keluarga mereka jatah makanannya itu akan dipotong. Kalau saudara ingat ya, pada zaman pendudukan Jepang ada jatah makanan. Sama di Indonesia juga ketika dikuasai, dijajah oleh Jepang, kita juga punya jatah makanan. Nah, orang-orang yang keluarga daripada para pendeta yang di mana pendetanya tidak membungkukkan diri di hadapan kuil itu, mereka punya jatah makanan akan kemudian dipotong. Saudara, itu berarti ada penderitaan, ada konsekuensi yang harus mereka pikul. Baik pemimpin-pemimpin publik ya yang beragama Kristen maupun khususnya para pendeta yang menjadi pemimpin daripada gereja, jika mereka tidak membungkukkan diri, bukan cuma mereka yang kemudian korbannya, tetapi keluarga mereka pun menjadi korban. Nah, bagaimana dengan Esther An Kim? Ini adalah problem keputusan dilema yang terjadi di antara orang-orang Kristen Korea. Dan kita tahu bahwa tadi saya sudah katakan ada denominasi gereja yang kemudian mengizinkan ini sebagai alasan politik. Tetapi ada denominasi gereja yang lain yang tidak kemudian melakukannya. Walaupun mereka kemudian disiksa dan dianiaya. Bagaimana keputusan iman daripada Esther An Kim? Ketika dia berhadapan di depan kuil daripada Shinto. Saudara, setelah Esther itu pulang daripada pembelajaran dia di universitas di Jepang, dia menjadi guru musik bagi anak-anak perempuan di sekolah Kristen di Pyongyang. Pyongyang itu sekarang kan masuk di dalam Korea Utara ya, wilayah Korea Utara. Dia menjadi guru musik di sana dan semua murid juga guru itu diwajibkan untuk menghadiri pertemuan umum sekolah-sekolah di kuil Shinto di Gunung Namsan di pusat kota Seoul di selatan. Jadi diwajibkan. Ini adalah perjumpaan pertama Esther dengan keputusan dilema itu. Kalau sebelumnya yang tadi saya jelaskan adalah sesuatu yang berada di luar daripada Esther. Tetapi sekarang keputusan itu masuk dan berhadapan langsung dengan Esther. Dan Esther harus ambil keputusan pilih Kristus atau Shinto. Saudara, mari kita lihat bagaimana keberanian daripada Esther di hadapan semua orang dan apa yang dilakukan oleh Esther. Esther bergumul ketika dia dibujuk, ketika dia kemudian dipaksa oleh kepala sekolah untuk pergi kemana? Ke gunung di mana mereka akan berjumpa semua sekolah di sana dan menyembah Dewi Matahari dan penguasa Jepang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia sedang bergumul, apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hatinya? Biasa ibunya mengajar Esther untuk menghafal ayat Alkitab dan mengingatkan terus-menerus kepada diri mereka sendiri. Dan pada waktu Esther bergumul, Roh Tuhan memakai teks firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 mengingatkan pikiran daripada Esther. Saudara, waktu saya baca firman Tuhan dan kemudian kesaksian daripada Esther, Esther mengatakan bahwa dirinya itu memiliki perbendaharaan firman Allah. Melalui penghafalan firman Allah dan kemudian terus mengingat firman itu dan merenungkannya dalam kehidupan dia. Jadi mamanya itu tidak memberikan kepada dia warisan apapun. Tetapi mamanya mewariskan iman dan kemudian mengajar dia bagaimana mengisi perbendaharaan hatinya selalu dengan hafalan ayat firman Tuhan. Dan ini yang terjadi ketika Esther berhadapan dengan keputusan dilematis. Tuhan memimpin dia dengan mengingatkan kepada dia Yohanes 14 ayat 6 karena hatinya sudah diisi dengan banyak firman Tuhan. Dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman itu teringatkan begitu jelas di dalam pikiran daripada Esther. Lalu Esther mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Bagaimanakah Esther dapat membungkuk di hadapan berhala? Jika Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, bagaimana mungkin aku dapat membungkuk di hadapan berhala? Tetapi jika Esther tidak taat, maka Esther akan mengakibatkan kepala sekolah itu ditangkap dan disiksa. Dan keluarga daripada kepala sekolah itu jatah makanannya pasti akan dipotong. Jadi ini berarti bukan cuma urusan keputusan daripada Esther, tetapi akibatnya akan kena kepada pimpinan daripada sekolah itu dan keluarga daripada pimpinan sekolah itu. Yang kedua, yang mengganggu daripada Esther punya keputusan ini salah satunya adalah para muridnya itu selalu diajarkan oleh Esther untuk apa? Menyembah hanya Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Sekarang Esther dibujuk, Esther dipaksa oleh kepala sekolah untuk pergi ke Gunung Namsan itu. Esther harus menunjukkan responnya. Konsisten tidak perkataan dia kepada anak muridnya dengan respon dia nanti. Anak muridnya menanti-nantikan apa yang dilakukan oleh sang guru.
Bagaimana dia menunjukkan iman? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Sehingga ketika keadaan itu menghimpit Esther, dengan ketidaktaatan Esther, jika dia tidak taat maka dampaknya itu akan jauh kepada kepala sekolah dan keluarganya. Jika dia tidak taat juga, iman daripada murid-muridnya ini akan tergoncang. Lalu bagaimana? Dia harus taat. Apa yang menjadi dasar iman untuk dia mengambil keputusan ini? Daniel 3 ayat 17-18 yang tadi saya katakan. Yang saya bacakan sebelumnya bagi kita semua, dan sekarang saya mau bacakan sekali lagi bagi kita ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa yang diajarkan oleh sang ibu, ketetapan hati sang ibu untuk Yesus saja yang disembah, sekarang anaknya mengambil pilihan yang sama. Anaknya dengan dasar Daniel 3 ayat 17-18, Esther dengan sadar, dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh benar terhadap Alkitab, dia tahu bahwa sekalipun seorang itu benar di dalam imannya, tidak ada jaminan bahwa Allah akan segera meresponinya dengan menyelamatkan Esther. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat jelas diingat oleh Esther melalui penghafalan firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu akhirnya Esther memutuskan dia akan pergi ke gunung itu, ke gunung Namsan. Dia akan pergi ke sana dan dia akan memuliakan Tuhan di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tindakan Esther yang bukan pengecut, saudara. Dia adalah seorang pemberani seperti sang ibu. Berani menyaksikan imannya di tengah-tengah perlawanan dan permusuhan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan uniknya dia memutuskan untuk dia pergi ke gunung Namsan dan dia muliakan Allahnya di sana di hadapan Dewi Matahari dan dewa para penguasa Jepang yang disembah sebagai dewa itu. Kalimat daripada Esther saya catat. Ini adalah tulisan daripada Esther, saudara, yang menunjukkan keputusan iman dia, keputusan yang dilematis tapi dia harus ambil untuk memuliakan Kristus. Dia mengatakan begini, tetapi jika tidak, bahkan jika Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari api yang membara, mereka akan mati untuk menghormati dia. Saya akan membuat keputusan yang sama. Ini kalimat daripada Esther. Dengan pertolongan Tuhan saya tidak akan pernah tunduk pada dewa-dewi Jepang. Bahkan jika dia tidak menyelamatkan saya dari tangan Jepang, saya telah diselamatkan oleh Yesus. Saya hanya bisa membungkuk di hadapan Tuhan, Bapa Juru Selamat saya. Saya merasa seolah-olah saya sudah bisa melihat tungku yang terbakar itu menguap untuk saya. Ini adalah pemikiran Esther ketika dia berjalan menuju ke Gunung Namsan itu. Saat kami berjalan, saya berdoa. Berjalan kemana? Ke Gunung Namsan itu. Saya tahu apa yang akan saya lakukan. Hari ini di gunung itu, di depan orang banyak, kataku pada diriku sendiri. Ini adalah kalimat Esther kepada jiwanya. Aku akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Inilah yang akan aku lakukan untuk namamu yang suci. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bagaimana sang ibu memperlakukan Kristus di hadapan kuil-kuil Shinto ketika mereka sedang berjalan menuju gereja. Dan itu yang dilakukan oleh Esther. Esther sangat berani dan Tuhan menguatkan dia sekali lagi sejak masa kecilnya melihat bagaimana iman dan teladan iman daripada sang ibu. Dan itu dilakukan oleh Esther. Dia pergi. Ketika dia sampai di Gunung Namsan, sesuatu yang sangat menegangkan. Karena apa? Karena ketika Esther itu mengambil komitmen berdasarkan Daniel 3 ayat 17-18. Untuk sesaat dia merasa tenang dan penuh damai sejahtera. Tapi ketika dia ada di puncak gunung itu, Gunung Namsan, tiba-tiba dia diselimuti oleh perasaan yang begitu takut, begitu lemah. Dia begitu takut mengambil suatu keputusan. Padahal dia tahu bahwa ketika dia mengikuti Yesus Kristus, ada damai sejahtera yang Tuhan Yesus itu sediakan bagi dia di dalam keputusan dia. Tetapi waktu dia ada di puncak gunung itu, dia tidak bisa abaikan bahwa dirinya begitu takut. Dirinya begitu lemah, ketakutan besar melanda jiwa dia. Saudara bisa bayangkan itu di hadapan khalayak ramai, semua sekolah di Korea berkumpul, semua para pemimpin sekolah berkumpul di situ, dan termasuk semua petugas polisi daripada Jepang, para pasukan Jepang ada di situ dan mengawasi mereka. Apakah mereka menyembah dewa Shinto atau tidak? Saudara, mari kita baca bagaimana kalimat daripada Esther di atas gunung itu. Saya seperti anak kecil di kuil, takut bahkan untuk membuat keributan karena petugas polisi. Saat itu rasa gelisah melanda diriku. Aku mencoba untuk berdoa, tetapi doaku terlalu lemah.
Itu kayak orang yang sudah ketakutan, saudara, mau ngomong pun susah. Ya begitu lemah, keluar kata-kata dari mulut itu susah sekali ya. Bahkan dari jiwa sendiri untuk mau bicara kepada Tuhan begitu lemah. Saya gagap, kata Esther, karena kurangnya keberanian dan kekuatan saya sendiri. Lalu dia mulai berdoa perlahan. Ya Tuhan, aku sangat lemah. Tetapi aku adalah domba-Mu. Jadi aku harus taat dan mengikutimu. Tuhan, jagailah aku. Mari kita baca, ketika dia berdoa seperti ini, langsung Roh Kudus mengingatkan dia kepada Yohanes 10 ayat yang ke-27. Bahwa Tuhan menyertai dia sebagai domba yang kemudian akan mengikuti Kristus. Kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalimat firman Tuhan ini langsung diingatkan oleh Roh Tuhan di dalam hati daripada Esther dan akhirnya Esther mengambil keputusan. Esther mengambil keputusan. Keputusan yang dilematis untuk apa? Menyatakan kemuliaan Kristus dalam salib yang harus dia pikul. Mari kita lihat poin yang selanjutnya. Kemuliaan Kristus dalam salib yang dipikul oleh Esther. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di depan semua orang di puncak gunung Namsan itu. Satu-satunya orang yang tidak membungkuk ke arah kuil Sinto adalah Esther. Adalah Esther. Dia menyatakan diri sebagai seorang pribadi yang merupakan pengikut Kristus yang setia. Dia sama sekali tidak membungkukkan badannya. Dan saudara tahu, dia menjadi objek yang dilihat dengan jelas. Di antara semua orang membungkukkan dan dia satu-satunya yang berdiri tegak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Esther turun dari puncak gunung itu, saudara, apa yang dia katakan di dalam dirinya? Mati saya, mati. Pasti aku akan mati, ya. Pasti aku akan disiksa. Tetapi dalam hati Esther sebenarnya, Esther tidak takut mengalami kematian. Yang Esther takutkan adalah bagaimana kalau dia disiksa terus-menerus dan dia tidak mati. Lalu kemudian di dalam siksaan yang begitu panjang dan begitu amat dalam, apakah dia akan menyerahkan imannya? Apakah dia kemudian menyerah dan kemudian menyembah Sinto? Itu yang dia takutkan. Dia bukan takut mati sebenarnya. Karena apa? Karena dalam perjalanan turun daripada gunung Namsan dia berkata, aku pasti mati. Ya, pasti mati. Hari ini aku pasti mati di gunung ini. Tapi ternyata Tuhan luputkan dia. Tuhan luputkan dia sehingga dia tidak diciduk, tidak dibunuh mati di gunung itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian menguatkan iman daripada Esther saat dia berada dalam kegelisahan yang demikian? Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1, 18 dan 27. Tuhan menguatkan hati Esther untuk melangkah, berjalan, memikul salib Kristus sebagai pengikut Kristus yang setia supaya kemuliaan Allah dipancarkan di sana. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Ketika dia lagi gelisah, I am dead, ya, saya pasti mati, ya. Tapi waktu dia berpikir demikian dalam kegelisahannya, Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalimat yang sangat menghiburkan dan menguatkan Esther. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Lalu ayat yang ke-27 dari Yohanes 14. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu kalimat itu datang, Esther itu seperti orang yang tadinya gemetar ketakutan. Ya, karena dia pasti mati, dia tahu dia pasti mati. Tetapi Tuhan datang dan memberikan kekuatan kepada dia sehingga getaran jiwanya itu menjadi sesuatu keteguhan hati. Suatu keyakinan yang kokoh bahwa keputusan dia adalah keputusan yang benar. Dan dia siap menanggung konsekuensi itu, yaitu pikul salib sampai mati. Karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan kemudian mulai terdengarlah nyanyian Martin Luther di dalam hatinya. Nyanyian Martin Luther yang dinyanyikan di dalam himne-himne gerejawi. Itu keluar dan teringat di dalam hati daripada Esther ketika dia gelisah, ya, dan kemudian Tuhan kuatkan dia melalui Yohanes. Dikatakan di dalam nyanyian himne itu, apakah kita mempercayakan diri di dalam kekuatan kita sendiri? Perjuangan kita akan kalah. Bukankah
orang yang tepat ada di pihak kita? Orang yang dipilih oleh Allah sendiri? Siapakah dia itu? Kristus Yesus, itulah dia. Tuhan Sabaoth namanya. Dari zaman ke zaman dia tetap sama. Dan dia pasti memenangkan pertempuran itu. Ini adalah nyanyian himne yang diciptakan oleh Martin Luther. Ketika dia berhadapan dengan permusuhan daripada gereja Romawi. Dan nyanyian ini diciptakan oleh Martin Luther bahwa Tuhanlah yang akan memenangkan pertempuran itu. Dan Allah mengingatkan pujian ini di dalam hati daripada Esther. Ketika dia sedang berjalan turun daripada gunung itu. Di dalam kekuatan iman yang Allah berikan kepadanya. Walaupun dia sebenarnya gelisah. Ya, unik ya. Ini adalah paradoks kehidupan daripada kekristenan. Satu sisi dia gelisah karena keputusan dilema yang dia sudah ambil, yaitu berpihak kepada Yesus Kristus, setia di dalam iman dia. Tetapi dia juga tahu bahwa konsekuensi dibalik daripada keputusan iman dia itu adalah penderitaan, kematian. Dia tahu itu semua. Tetapi di pihak lain Yesus memberikan damai sejahtera. Gelisah karena konsekuensi kematian yang mungkin dia akan hadapi, tetapi juga ada damai sejahtera yang Allah berikan. Ini adalah sekali lagi paradoks kehidupan iman Kristen. Saudara dan saya bisa saja ada dalam kegelisahan hidup karena beragam macam pergumulan. Entah itu pergumulan iman kita terkait dengan doktrin-doktrin hidup iman kita, ataukah di dalam hal-hal harian lainnya yang bersangkutan dengan Allah kita sebagai Tuhan kita. Tetapi ingat baik-baik, di dalam kegelisahan Allah selalu hadir untuk memberikan damai sejahtera. Paradoks kehidupan orang Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata luput daripada kematian di Gunung Namsan itu tidak meluputkan Esther daripada penderitaan karena salib Kristus. Pada waktu dia ada di sekolah, dia sedang mengajar. Tiba-tiba dia didatangi oleh 4 orang detektif dari Jepang yang menunggu di kelasnya. Semua murid itu menatap gurunya. Mereka tahu keputusan iman daripada sang guru. Dan mereka sendiri melihat kesaksian iman daripada sang guru di atas gunung itu. Sekarang 4 detektif datang untuk menangkap sang guru. Semua murid menatap sang guru. Dan mereka tahu bahwa ini adalah konsekuensi iman daripada setiap pengikut Kristus yang setia. Mata anak-anak itu terus mengikuti sang guru ketika dibawa keluar. Ditangkap dan dibawa keluar oleh 4 detektif itu. Semua anak memandang sang guru. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena pengaruh Esther begitu kuat sehingga iman orang-orang Kristen yang mengalami ketakutan karena penderitaan dan penganiayaan dari pihak Jepang itu dikuatkan oleh iman daripada Esther. Ya, termasuk murid-muridnya, Saudara. Murid-muridnya itu dikuatkan imannya karena melihat sang guru yang begitu berani dan mempertaruhkan nyawanya demi iman dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi guru itu sama dengan juga menjadi teladan Kristen bagi anak-anak didik kita. Apakah engkau sekarang ada sebagai guru? Apakah engkau sekarang ada sebagai pemimpin-pemimpin secara publik ataupun di dalam gereja? Saudara ingat bahwa saudara diminta pertanggungjawaban iman. Bagaimana konsistensi iman kita dengan respon iman kita di dalam kehidupan keseharian. Dan ini yang disampaikan oleh Esther kepada para muridnya. Konsistensi iman Esther dibayar dengan salib yang harus dia pikul. Penderitaan dan penganiayaan itu mulai mendatangi dia. Saudara, uniknya ketika Esther itu ditangkap, ada cerita yang lucu sekali yang Tuhan itu izinkan Esther itu alami. Waktu dia masuk ke tempat daripada kantor polisi tersebut, dia ada di sana, lalu kemudian dia ketemu dengan pimpinan kantor tersebut. Tiba-tiba, belum sempat pimpinan kantor polisi ini berbicara dengan Esther, dealing sesuatu dan Esther belum sempat sama sekali. Tiba-tiba itu dia mendapatkan telepon berdering. Lalu dia terburu-buru untuk pergi dan menerima telepon itu. Ketika dia melangkah pergi meninggalkan kantor itu untuk menerima telepon, apa yang terjadi? Esther keluar daripada kantor itu lalu Esther lari. Esther lari. Ini orang berani sekali. Sudah ditangkap, dibawa masuk ke kantor polisi, ketemu dengan kepala polisi. Kepala polisi tiba-tiba terima telepon. Pada waktu pergi terima telepon, apa yang dilakukan? Dia lari. Dia keluar daripada kantor polisi, dia meninggalkan kantor polisi. Jadi dia menjadi buronan. Dia masuk ke tempat persembunyian. Dia pergi berlari pulang ke rumah keluarganya. Pada waktu dia pulang ke rumah keluarganya, dia berjumpa dengan sang ibu dan kemudian ibunya itu memberikan kepada dia pakaian untuk menyamar. Ya, pakaian untuk menyamar. Dan kemudian dia melarikan diri dengan kereta api ke arah utara. Ke arah utara di kota Shineijo. Ya, di mana di sana badan dia sudah basah, ya, kena dingin, ya.
cuaca yang sangat dingin. Dan waktu dia ada di sana dia begitu putus asa. Dia putus asa sekali, dia pikir pasti dia akan masuk penjara suatu waktu ya. Dan kemudian dia akan berada dalam keadaan yang begitu amat dingin di dalam penjara ya. Pada waktu dia dalam keadaan sendirian, pada waktu dia dalam keadaan yang begitu ketakutan, dia bingung. Saya mau kemana? Saya mau pergi kemana? Di kota ini tidak ada orang yang saya kenal. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Dan seketika itu juga Tuhan mengingatkan bahwa ada satu orang muridnya yang rumahnya itu ada di kota itu. Langsung segera dia pergi ke rumah murid itu dan dia tinggal di rumah itu dalam waktu yang singkat. Kemudian dia pergi ke tempat adiknya setelah dia menginap beberapa waktu di tempat muridnya itu. Lalu dia pergi ke rumah adik perempuannya di Junglo. Ya, jadi dia pergi ke sana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana keunikan daripada Esther ya. Dia ditangkap tetapi Tuhan meluputkan dia. Dia melarikan diri dari kantor polisi dan tidak ada seorang polisi pun yang kejar dia. Ya, sampai kemudian dia menyamar dan kemudian dia berangkat dengan kereta api ke arah utara dan kemudian menginap di rumah salah seorang muridnya dan kemudian berangkat pergi ke rumah adiknya dan tinggal beberapa waktu di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja. Ini adalah permulaan petualangan daripada Esther yang memasuki penderitaan salib Kristus. Mari kita lihat ketika dia pergi ke rumah daripada adiknya dan kemudian mereka harus masuk ke dalam rumah isolasi. Rumah isolasi adalah tempat persembunyian daripada Esther. Ketika Esther sampai ke tempat adiknya, sekali lagi seorang yang Tuhan hadirkan bersama-sama dengan dia adalah sang ibu. Sang ibu. Ibu yang dari kecilnya itu menanamkan iman sejati. Kemudian di dalam pertarungan iman daripada Esther muda. Untuk kemudian menunjukkan iman dia yang sejati di tengah-tengah permusuhan yang terjadi dari bangsa Jepang. Saudara lihat ibunya itu Tuhan pakai untuk menguatkan dan menghiburkan jiwa Esther. Sehingga kalimat daripada Esther ketika dia sampai di rumah adiknya dan dia berjumpa dengan sang ibu. Itu begitu menggetarkan. Dia menangis ya. Hatinya itu, jiwanya itu tersentuh sekali dengan kehadiran sang ibu. Padahal ibu rumahnya bukan di rumah adiknya. Tapi sang ibu itu cepat-cepat bergegas ke tempat adiknya. Untuk apa? Menantikan anak perempuannya datang. Yaitu Esther. Dia berkata begini. Saya selalu merasa dikuatkan ketika saya berbicara dengan ibu tentang Tuhan dan kasih-Nya. Saya mulai berpikir bahwa hidup mungkin layak untuk dijalani di masa penganiayaan ini. Bahkan mungkin merupakan gambaran yang lebih benar tentang orang beriman untuk bersusah payah, menderita, dibenci dan disiksa, dan bahkan dibunuh karena menaati firman Tuhan daripada menjalani kehidupan yang biasa dan lancar. Ini adalah sesuatu sharing, curhat ya, curahan hati dia kepada sang ibu. Dan apakah ibunya melawan? Apakah ibunya bilang gini, lebih baik kamu jangan berpikir untuk mati bagi Kristus? Tidak. Tuhan memakai mulut sang ibu untuk menguatkan iman Esther. Pikul salib Kristus setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Ibunya terus menemani dia. Dan ibunya tahu bahwa kemungkinan besar Esther akan menderita dan mati bagi Kristus. Dan ibunya dipakai Tuhan untuk kuatkan Esther. Ketika Esther harus masuk ke dalam pelarian dan masuk ke rumah isolasi, yaitu rumah tempat persembunyiannya mereka. Ibu hadir di sana. Sang ibu menemani Esther. Saudara, mari kita lihat bagaimana peran daripada ibu Esther ya. Mama daripada Esther yang begitu luar biasa kuatnya. Dia memang adalah seorang yang takut akan Tuhan dan memiliki iman sejak awal. Tetapi waktu dia melihat perjuangan iman sang anak, dia tidak membiarkan anaknya itu berjalan sendiri. Dia terus mendampingi anaknya bahkan di tengah-tengah pelarian, di tengah-tengah rumah isolasi. Ibunya bersama dengan Esther. Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang itu sulit untuk kemudian bersama-sama menanggung salib Kristus dengan keluarga, khususnya anak atau suami yang dipanggil Tuhan untuk menjalani pekerjaan pelayanan Tuhan dan harus memikul konsekuensi yang sangat berat. Jarang sekali ada orang tua yang mau mendukung dan bahkan mau menderita bersama-sama dengan keluarga, anak atau suami yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Seringkali kita ingin untuk mencari kenyamanan diri kita sendiri, tetapi tidak dengan mamanya Esther. Ibu daripada sang Esther ini adalah seorang ibu yang tough sekali ya. Yang bertahan di tengah-tengah keadaan yang demikian dan dia menemani sang anak. Dia mendoakan anak itu, terus menguatkan Esther. Di tengah-tengah kelemahan dia tahu anaknya lemah. Dia tahu anaknya itu lemah. Dan di tengah-tengah kelemahan itu dia hadir untuk menguatkan iman sang Esther.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah seorang ibu yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang dalam kepada anaknya dan ingin untuk anaknya setia kepada Tuhan. Dan bahkan sang ibu itu menyediakan segala apa yang diperlukan oleh Esther selama berada di rumah isolasi. Itu berarti ibunya pun rela menyerahkan nyawanya demi apa? Melindungi anaknya. Apa yang dibutuhkan? Makanan, minuman, ibu itu siapkan buat anak perempuannya. Saudara, ini sebuah kerelaan daripada ibu yang sungguh-sungguh luar biasa. Nanti saudara lihat bagaimana pujian daripada seorang sipir penjara senior kepada sang ibu. Bagaimana ibu itu punya iman yang begitu agung dan luar biasa. Dan bagaimana perjuangan dia bersama-sama dengan anaknya menyatakan kesetiaan mereka di tengah-tengah penderitaan kepada Yesus Kristus saja. Sekarang ketika mereka ada di dalam rumah isolasi itu, datanglah berita daripada sang adik bahwa tempat persembunyian daripada Esther sudah diketahui dan dia harus segera melarikan diri. Dan Tuhan menggerakkan Esther untuk lari ke Pyongyang, ke area daripada Korea Utara zaman sekarang. Lari ke Pyongyang. Tetapi ketika dia lari ke Pyongyang dan kemudian pergi ke tempat kereta api, dia beli tiket di sana. Sebelumnya itu dia sudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lari ya, melarikan diri ya, bersembunyi daripada kejaran tentara Jepang. Pada waktu dia tiba di kereta api, sampai di situ dia tidak bayangkan bahwa ternyata semua kereta api itu diisi dengan tentara Jepang. Dia terkejut sekali dan dia marah sekali. Dia marah karena Tuhan pimpin dia ke situ. Dia bilang, kenapa Tuhan suruh saya ke Pyongyang naik kereta terus keretanya semua isi tentara Jepang? Ya saya kan pasti ditangkap begitu kan. Jadi di tengah-tengah keadaan itu dia marah sekali. Lalu kemudian dia berpikir ulang. Sepertinya memang Tuhan inginkan saya ada di sini. Memang Tuhan memimpin saya ke sana dan saya harus berhadapan dengan tentara-tentara Jepang itu. Dan tentara-tentara Jepang itu adalah orang-orang muda yang kuat, yang gagah. Waktu dia lihat tentara Jepang itu mulai turun dari kereta api sampai habis lalu dia masuk ke dalam gerbong kereta itu. Waktu di sana dia kemudian mulai merenungkan betapa luar biasanya kehidupan tentara Jepang dan semua orang Korea yang diminta untuk menyembah Shinto. Mereka pasti akan binasa di dalam neraka. Dan teriakan itu begitu kuat di dalam hati daripada Esther sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan siapakah orang yang Tuhan bisa tunjuk, entah pemimpin di dalam Korea atau pemimpin di Jepang, Tuhan tunjuk supaya bicara kepada penguasa Jepang bahwa yang mereka lakukan ini adalah sebuah tindakan yang membawa para pemuda Korea maupun pemuda Jepang yang menyembah Shinto binasa di dalam neraka. Ketika dia sedang merenungkan hal itu, anehnya Tuhan menggerakkan hati daripada Esther. Tuhan berbicara begitu kuat di dalam hati daripada Esther. Kamu adalah orangnya yang harus berbicara kepada penguasa Jepang. Bukan orang lain. Bukan pejabat-pejabat yang lain. Tetapi kamu adalah orangnya yang harus melakukan pekerjaan itu. Ingatkan penguasa Jepang tentang kebinasaan karena penyembahan kepada berhala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan daripada pekerjaan Tuhan di dalam hati Esther itu tidak bisa digagalkan. Walaupun Esther itu begitu takut. Esther sebenarnya orang yang sangat takut. Itu sebabnya mamanya tahu bahwa anak ini begitu lemah. Karena apa? Dia begitu takut. Walaupun Tuhan begitu jelas pilih dia untuk tugas pemberitaan firman Tuhan dan peringatan kepada penguasa Jepang terhadap penghakiman Allah. Tetapi dia begitu takut untuk menjalaninya. Dia terus saja berada di dalam keadaan pelarian demi pelarian. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan memimpin ibunya untuk menguatkan hati Esther. Di tengah-tengah keadaan demikian, dia sampai di Pyongyang, lalu kemudian dia berjumpa dengan sang ibu. Ibu sudah ada di sana, unik ya. Esther lari dari satu tempat ke tempat yang lain, ke arah Pyongyang, dengan kereta api ke sana, ibunya sudah ada di Pyongyang. Ibunya ini luar biasa, perjalanan melewati kota demi kota dilakukan oleh sang ibu juga untuk kemudian menemani sang anak yaitu Esther. Ketika ibunya mendengarkan cerita daripada Esther tentang bagaimana dia berjumpa dengan tentara Jepang itu dan bagaimana suara Tuhan itu begitu kuat dalam dirinya untuk mengutus dia pergi dan berbicara kepada penguasa Jepang, ibunya bilang begini, "The time has come for you to prepare yourself to die." Mamanya tidak ada bicara yang lain. Hanya bilang sudah waktunya, ya sudah waktunya engkau harus mempersiapkan dirimu untuk mati. Saudara, ibu siapa yang rela melihat anaknya dibunuh mati? Hanya ibu yang takut akan Tuhan. Hanya ibu yang mengasihi Tuhan, yang merelakan anak kandungnya dibunuh mati demi iman kepada Kristus. Semua orang tua tidak akan ingin anaknya dibunuh mati.
Tetapi ibu daripada Esther berkata, kamu harus mempersiapkan dirimu untuk mati bagi Kristus. Saudara, Munson dan Liman ketika mereka itu mati menjadi korban daripada orang Batak yang hidup dalam kanibalisme, ketika mereka pergi dan memberitakan Injil di tanah Batak, berita itu sampai kepada ibu daripada Munson dan Liman. Lalu orang tua ini, ibu ini berkata, jika aku bisa melahirkan anak lagi, aku akan melahirkan anak itu, pergi utus mereka, pergi ke tanah Batak dan injili orang Batak lagi. Saudara, apa yang dikatakan oleh ibu daripada Munson dan Liman? Dia tidak menyesali kematian daripada anak-anaknya. Bahkan kematian yang sangat tragis karena kanibalisme. Tetapi apa yang dia katakan? Jika aku bisa melahirkan lagi, aku akan melahirkan anak dan aku akan berikan dia kepada ladang misi. Pergi dan beritakan Injil ke tanah Batak. Ternyata pada hari kematian daripada Munson dan Liman, Tuhan melahirkan Nommensen di tanah Jerman untuk menggantikan tugas misi ke tanah Batak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibu siapa yang rela anak kandungnya dibunuh mati? Tidak ada. Tetapi hanya seorang ibu yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, dia relakan anaknya untuk mati bagi Kristus. Saudara, ketika saya membaca hal ini, hati saya tersentuh. Saya pun seorang ibu. Bagaimana saya melihat anak perempuan saya dibunuh mati karena iman kepada Kristus. Tetapi hanya seorang ibu yang mengasihi Kristus lebih daripada yang lain. Dia serahkan anaknya demi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau sebagai seorang ibu, kiranya engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhanmu lebih daripada apapun. Sehingga jangan karena engkau menyayangi anakmu, menyayangi keluargamu, sehingga itu menjadi penghalang untuk engkau mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibunya mulai mempersiapkan sang anak perempuan. Bagaimana dia harus menghadapi kematian. Ketika nanti suatu saat dia ditangkap oleh tentara Jepang, ibunya sudah mempersiapkan anak ini. Mari kita lihat bagaimana ibunya melatih Esther untuk siap masuk ke dalam penjara dan akan dibunuh mati di sana. Langkah-langkah persiapan untuk menghadapi kematian. Mari kita lihat, ibunya mengajar Esther untuk belajar hidup dalam kemiskinan yang dalam. Tinggal di tempat yang sangat-sangat sederhana. Tidur tanpa selimut sekalipun kondisi dingin. Di dalam musim salju yang tebal, mereka tidur tanpa selimut. Makan makanan yang paling sederhana, bahkan yang mungkin busuk, yang dibeli daripada orang yang termiskin di kota itu. Lalu kemudian bekerja menggiling kacang, dan kacang itu kemungkinan kacang busuk. Mereka melakukan itu semua, mereka melatih diri mereka untuk apa? Satu saat, kalau Esther ditangkap, dan mungkin saja ibunya juga mungkin ditangkap karena mendukung Esther. Mereka sudah siap memasuki sebuah kematian demi Kristus. Lalu setiap hari dengan berani di kota itu mereka membagikan traktat dan berusaha untuk menginjili, menyatakan tentang pribadi dan karya Yesus Kristus kepada orang-orang di sekelilingnya. Padahal tentara-tentara Jepang ada di sekeliling kota itu, tapi mereka tidak takut. Mereka melatih diri mereka untuk berani mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun mereka mungkin saja ditangkap, tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka ditangkap saat itu. Setiap hari mereka mendisiplinkan diri mereka di dalam berdoa. Mereka menyanyikan himne-himne lagu-lagu Kristen untuk menyembah Allah secara diam-diam dan menghafal ayat-ayat Alkitab. Alkitab tidak ada di tangan mereka secara fisik. Tetapi setiap firman yang dibacakan di gereja yang mereka pernah dengar, yang cerita-cerita Alkitab yang mereka pernah dengar, mereka rekam baik-baik dan mereka hafal teks Alkitab itu. Lalu mereka mengunjungi secara diam-diam, khususnya Esther. Itu secara diam-diam pada malam hari, dia akan pergi dan berjumpa dengan orang-orang Kristen yang baru keluar daripada penjara. Lalu kemudian mereka saling menguatkan. Orang-orang yang Kristen yang baru keluar dari penjara itu akan bercerita apa yang mereka alami di dalam penjara kepada Esther. Dan kemudian mereka mulai beribadah, berdoa, menguatkan iman satu dengan yang lain dan kemudian memuji nama Tuhan. Jadi ini adalah persiapan-persiapan yang dilakukan Esther di bawah bimbingan daripada mamanya untuk kemudian mempersiapkan dia menghadapi kematian. Saudara, luar biasa sang ibu ya. Dia bukan saja menyerahkan anaknya untuk kematian, tapi dia siapkan anaknya untuk hadapi kematian. Bukan saja menyerahkan anak untuk mati bagi Kristus, tetapi siapkan anaknya untuk mati bagi Kristus. Ini adalah laskar Kristus yang sejati, saudara. Laskar Kristus yang sejati. Ibu yang tidak pernah takut dengan kematian. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Panggilan untuk pergi ke Tokyo bersama Elder Park. Pada waktu pagi hari di rumah tempat persembunyian mereka. Tiba-tiba datanglah seorang penatua Park. Ya.
Dia datang dan kemudian dia berjumpa dengan Esther. Dan dia mengatakan bahwa di dalam doa-doanya Tuhan memberikan kepada dia petunjuk yang sangat jelas bahwa dia harus pergi bersama Esther untuk memperingatkan penguasa Jepang tentang penghakiman Allah dan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Orangnya tidak ada yang lain tetapi Esther. Itu adalah pimpinan Tuhan di dalam doa daripada Elder Park. Dan betul Tuhan memimpin Esther. Tuhan memimpin Esther. Bagaimana Tuhan mengkonfirmasikan panggilan Esther melalui Elder Park. Ya. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengkonfirmasikan. Tahapan Allah mengkonfirmasikan. Pertama, Allah mengingatkan Esther melalui sang ibu. Bahwa Esther itu secara fisik itu telah diberikan Tuhan. Ya, perlengkapan fisik yang diberikan oleh Tuhan kepada Esther. Saudara lihat. Sejak Esther studi di Jepang. Walaupun mamanya tidak setuju dia pergi ke Jepang, tapi papanya desak untuk Esther pergi ke Jepang. Jadi Esther ada di Jepang, dia belajar bahasa Jepang, dan dia fasih bahasa Jepang. Dia fasih bahasa Jepang. Lalu pendidikan formal dia selama di Jepang, saudara, itu memberikan kepada dia pengalaman hidup dalam masyarakat Jepang. Ya, jadi dia sudah terbiasa dengan hidup di dalam masyarakat Jepang itu seperti apa. Dan pengenalan dia terhadap situasi sosial yang baik, cara berelasi di antara masyarakat Jepang itu menjadi jaminan bagi dia untuk dia masuk dan kemudian berelasi dengan orang-orang Jepang nantinya. Jadi rupanya apa yang diperlengkapkan oleh Tuhan di dalam masa studinya selama di Jepang adalah alat di tangan Tuhan untuk nanti mengutus Esther pergi ke Tokyo. Dan semuanya ini dikatakan oleh sang ibu. Ketika ibunya mendengar apa yang dikatakan oleh Elder Park, dia mengatakan kepada Esther, Esther anakku, memang sejak kecil aku tahu Tuhan mau memakai engkau. Tuhan telah mempersiapkan engkau untuk pekerjaan ini. Dan ibunya sangat-sangat mendukung. Tetapi Esther memiliki kelemahan secara rohani. Dia tahu panggilan Tuhan itu. Bahkan Tuhan sudah beritahu itu waktu dia ada di kereta menuju ke Pyongyang. Dia sudah tahu Tuhan tunjuk dia untuk pergi. Tetapi dia begitu takut untuk bicara di hadapan penguasa tertinggi Jepang. Maka Elder Park mengeluarkan kalimat demikian. Allah tempat perlindunganku. Allah tempat perlindunganku. Ini adalah kalimat yang begitu kuat daripada Elder Park untuk kemudian menjadi kekuatan bagi Esther untuk melangkah. Nah, ketika Esther bergumul untuk menaati panggilan ini, dia mengambil waktu doa dan puasa selama 3 hari. Seperti yang tadi kita baca di dalam kitab Esther. Pasal yang ke-4. Ayat yang ke-16. Dia ambil waktu doa puasa selama 3 hari. Lalu Allah memberikan kepada dia konfirmasi firman Tuhan atas pengutusannya. Dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 4. Mari saya bacakan bagi kita semua. Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 4. Kalau saudara membaca mengenai panggilan daripada setiap anak-anak Tuhan untuk menjalankan misi daripada Yesus Kristus, selalu akan dikonfirmasikan oleh firman Tuhan. Jadi bukan dia yang memilih dirinya untuk pergi dan menjalankan panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih dia melalui firman Allah. Mengkonfirmasikan panggilan itu untuk pergi dan melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 4. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri. Karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkan nyala aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Kalimat begitu tegas dari Yehezkiel yang Tuhan berikan kepada Esther dan menguatkan dia untuk mengambil keputusan. Ya, saya pergi ke sana. Dan mamanya kembali dipakai Tuhan untuk mendukung keputusan daripada Esther. Esther pergi dan dengan kuat dia masuk ke dalam pelayanan bersama dengan Elder Park di Tokyo. Nah, saudara, mari kita mulai melihat bagaimana Allah memimpin Esther dan juga Elder Park itu memasuki ladang pelayanan di Tokyo di dalam hikmat dan kuasa daripada Yesus Kristus yang tidak terselami, yang tidak terbayangkan oleh Esther dan Elder Park. Waktu mereka akan pergi ke Tokyo, Tuhan itu mengkonfirmasikan sekali lagi di dalam jiwa daripada Esther ketika dia berbicara dengan ibunya. Di dalam Esther 4 ayat 16.
dia berkata kepada ibunya, "Aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Kalimat ini adalah kalimat perpisahan dengan ibu. Ketika sang ibu harus melepaskan anak perempuan yang dikasihinya, yang ditemaninya dan dipersiapkannya bagi pekerjaan Tuhan untuk mati bagi Kristus. Ini adalah kalimat perpisahan dia dengan ibunya. Ketika ibunya harus melepaskan dia pergi ke Tokyo dan tidak tahu apakah bisa melihat anak perempuannya lagi atau tidak. Dan anaknya berkata kepada sang ibu, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ini adalah kalimat yang sangat terkenal bukan saja oleh Ratu Esther di dalam Alkitab tetapi juga oleh Esther Anne King. Dan ketika mereka mulai memasuki perjalanan menuju ke Tokyo, mereka harus naik kapal untuk menyeberang ke Tokyo. Mereka mengalami apa yang disebut dengan karya Allah yang tak terduga, yang tak terselami oleh pemikiran mereka. Elder Park adalah seorang yang sangat-sangat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan bagi Elder Park, kita akan berjalan di bawah pimpinan Tuhan. Sekalipun mungkin para pemimpin, para penguasa pemerintahan kita tidak menyetujui atau menghalangi kita, Tuhan akan memimpin kita. Ini adalah prinsip daripada Elder Park. Sehingga Elder Park tidak begitu takut dengan undang-undang yang menghalangi mereka untuk pergi menginjili. Bagi dia, Tuhan itu lebih berkuasa daripada hukum dunia ini. Hukum dunia ini harus tunduk kepada hukum Tuhan. Tetapi bagi Esther berpikir kita harus taat juga kepada hukum manusia. Ya, kita harus jalan sesuai hukum. Nah, ini dua orang punya cara berpikir ya, berbeda. Tetapi sebenarnya ada keserasian di antara mereka. Elder Park bukan menentang undang-undang manusia. Tetapi undang-undang manusia yang dibuat manusia harus tunduk kepada peraturan Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana mereka mulai beranjak masuk ke wilayah pelabuhan dan akan segera naik kapal menuju ke Tokyo. Sekali lagi ini yang saya sebut dengan hikmat dan kuasa Kristus yang tak terselami, di luar dugaan daripada Elder Park dan Esther, Tuhan kerjakan dalam perjalanan misi mereka. Mereka tidak punya paspor ke Tokyo. Karena pemerintahan itu tidak memberikan izin untuk mereka memiliki paspor itu. Sehingga mereka sudah berusaha untuk mendapatkan paspor tetapi dari pemerintah tidak memberikan. Jadi dalam hal ini mereka tidak bersalah, bukan? Mereka sudah berusaha untuk menaati peraturan tetapi hukum melarang mereka untuk memiliki paspor itu. Jadi mereka berani untuk pergi ke Tokyo tanpa paspor. Lalu Esther membeli tiket kereta api hanya satu saja. Dan kemudian dia tidak beli bagi Elder Park, tidak punya uang untuk itu juga. Sehingga akhirnya hanya satu tiket saja yang mereka punya, yaitu tiketnya Esther. Elder Park mengatakan bahwa ya sudah kalau saya tidak punya tiket ya sudah begitu. Lalu dia ketika menaik kereta api itu menuju ke pelabuhan dermaga di mana mereka harus naik kapal menuju Tokyo, ada di sana pemeriksaan tiket. Dan uniknya ketika petugas pemeriksa tiket itu melewati Esther, mereka meminta tiket. Dan Esther menunjukkan tiket itu. Tapi ketika pergi ke tempat duduk daripada Elder Park, mereka meminta penumpang lain tiket. Tetapi Elder Park dilewati. Waktu Esther menoleh dan melihat Elder Park, di mana dia dilewati oleh petugas itu dan tidak dimintai tiket apapun, langsung Esther bersyukur dan Elder Park datang menemani Esther dan mengatakan, Tuhan perlindungan kita. Tuhan yang melindungi kita dan Tuhan yang memimpin perjalanan ini. Di luar dugaan daripada Esther dan di luar dugaan daripada Elder Park. Elder Park sudah siap untuk ditangkap tetapi ternyata Tuhan meloloskan mereka. Lalu sebelum menyeberang ke Tokyo, mau naik kapal, Elder Park itu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baik. Tapi sekali lagi Tuhan bekerja, ada polisi di dermaga itu yang membantu dia untuk memakaikan pakaiannya. Ya, jadi itu adalah polisi Jepang. Tapi anehnya polisi Jepang membantu dia untuk pakai baju. Ya, jadi ini adalah petunjuk daripada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi Esther dan juga bagi Elder Park untuk berangkat menuju Tokyo. Dan ketika mereka memasuki kapal itu, ya, mereka harus menunjukkan paspor. Tapi anehnya waktu Esther dan Elder Park itu melewati para polisi penjaga yang harus mereka lewati untuk masuk ke kapal itu dan harus menunjukkan paspor itu, mereka hanya lewat saja tanpa diminta paspornya, juga tidak perlu menunjukkan paspor itu karena tidak diminta. Aneh bukan? Sama sekali aneh dan unik sekali pekerjaan Tuhan di luar daripada pikiran Esther dan di pikiran daripada Elder Park. Sekali lagi Elder Park mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia meluputkan kita. Seharusnya harus ada paspor untuk ke sana. Tetapi ternyata diloloskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Dan ketika mereka tiba di Tokyo,
Mereka segera menjumpai orang-orang yang berpengaruh sekali di Tokyo, orang Kristen yang mereka ketahui, dan khususnya Mayor Jenderal Hibiki. Ya, ini adalah orang yang sangat-sangat terkenal dan yang lolos daripada perang Rusia dan Jepang di Korea. Dan dia adalah orang Kristen yang dikenali dan memiliki pengaruh yang sangat baik di Jepang. Sehingga mereka berpikir ketika mereka berjumpa dengan Mayor Jenderal Hibiki ini, mereka berharap mereka akan mendapatkan jalan untuk berjumpa dengan penguasa tertinggi, yaitu Raja Jepang, untuk memperingatkan Raja Jepang. Ternyata di dalam perjumpaan itu, iblis masuk dan menggoda daripada Esther untuk membatalkan misi mereka. Dengan cara apa? Mayor Jenderal Hibiki itu menawarkan kepada Esther untuk dijadikan sebagai anak angkatnya. Karena dia melihat Esther begitu gigih dan bagaimana kecerdasan dia, dan dia juga sempat studi di dalam universitas di Jepang, sehingga dia tahu bahwa Esther ini memiliki peluang yang sangat baik di bidang akademik. Dan dia mengatakan bahwa, Esther, apakah engkau mau menjadi anak angkatku? Dan kalau kamu mau menjadi anak angkatku, kamu akan aku berikan kesempatan untuk studi di seminari, ya, seminari tentu sekolah teologi, dan bekerja lebih banyak bagi Kristus. Jadi kamu tidak perlu mati bagi Kristus, kamu hidup baginya saja sehingga engkau bisa bekerja lebih banyak bagi Kristus. Saudara, ini adalah tawaran yang menggiurkan, kan? Tidak perlu mati bagi Kristus, hidup saja bagi Kristus. Mengkontraskan dua hal ini, mati bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Seolah-olah mati bagi Kristus itu adalah pilihan yang tidak terlalu baik. Lebih baik engkau pilih saja hidup bagi Kristus karena banyak hal yang engkau bisa lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini seperti tawaran daripada iblis kepada Yesus Kristus. Daripada jalan salib, engkau hanya perlu menyembah aku satu kali saja, dan seluruh kerajaan di dunia ini akan aku serahkan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Esther menolaknya. Dan Esther mengatakan bahwa aku telah siap untuk mati bagi Kristus. Dan setiap kali Esther berjumpa dengan orang-orang lainnya, orang Kristen lainnya yang ada di Jepang, untuk kemudian mencari jalan menuju ke penguasa tertinggi yaitu Raja Jepang, mereka akan selalu menawarkan supaya Esther tidak mati bagi Kristus. Tetapi Esther selalu berkata, aku siap mati bagi Kristus. Ini adalah cara Tuhan untuk memimpin Esther dan kemudian membuat Esther dan Elder Park itu melakukan misi dia dengan tuntas di Jepang. Apakah mereka akan berjumpa dengan penguasa Jepang yang tertinggi yaitu Raja Jepang? Jawabnya tidak. Mereka tidak berjumpa dengan Raja Jepang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elder Park? Elder Park adalah seorang yang sangat berani yang digerakkan oleh Tuhan untuk mendampingi Esther berbicara atas nama Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Elder Park? Dia buat gulungan poster dari kertas, ya. Lalu dia tulis 3 hal yang dituntut daripada pemerintah Jepang, ya. Itu adalah mandat agung Tuhan, ya, mandat agung Tuhan, yaitu pemerintah Jepang harus bertobat dan menarik tiraninya dari Korea. Ujilah manakah agama yang benar, Sintoisme atau kekristenan. Bakarlah sekarung kayu dan lemparkan saya dan orang yang percaya kepada Sinto ke atasnya. Orang yang tidak dibakar akan membuktikan agamanya adalah benar. Jadi ini adalah 3 petisi yang dituliskan di dalam gulungan poster kertas itu, yang digulungkan di dalam kaki celana daripada Elder Park. Jadi mereka jalan pergi ke kantor legislatif Jepang. Mereka bawa gulungan kertas itu ditaruh di bagian kaki daripada celana daripada Elder Park. Lalu sampai di lobi daripada kantor legislatif Jepang. Ini apa yang dilakukan oleh Elder Park? Dia keluarkan gulungan itu, lalu dia bentangkan itu dan dia lemparkan ke lantai. Dan kemudian dia berteriak, mandat agung Tuhan. Semua orang yang ada di kantor legislatif terperanjat kaget dan mereka melihat kepada 2 orang itu, yaitu Esther Ann Kim dan juga Elder Park. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Esther dan Elder Park adalah sesuatu yang sangat berani dan melawan undang-undang. Saudara perhatikan, kalau terpaksa aku mati pun aku akan mati, termasuk dengan melawan undang-undang. Mereka bawa itu di depan kantor legislatif mereka, bukakan bagaimana Tuhan menegur daripada orang-orang Jepang. Pemerintah Jepang harus bertobat dan menarik tiraninya dari Korea. Bukan karena pemerintah Jepang tidak tahu tentang kekristenan. Mereka sudah tahu tentang kekristenan. Tetapi sekali lagi mereka itu mau menegakkan Sintoisme dan membuang kekristenan. Jadi ini adalah sebuah teriakan, panggilan Injil untuk supaya mereka bertobat. Supaya bangsa Jepang itu bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Kedua orang ini, Esther Ann Kim dan juga Elder Park ini kemudian ditangkap. Dan kemudian dideportasi, dikirim kembali ke Korea sebagai tawanan perang. Mereka dimasukkan ke dalam penjara Korea.
Dan di saat itulah Esther An Kim mulai mengalami siksaan, penganiayaan selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Mari kita lihat sedikit tentang bagaimana dia mengalami siksaan selama 6 tahun di dalam penjara Korea. Dan apalagi ketika dia dipindahkan ke penjara Pyongyang, suatu penjara yang sangat-sangat mengerikan, terkenal dengan siksaannya. Ya, terkenal dengan siksaannya, dan bahkan orang-orang yang dipindahkan ke penjara Pyongyang itu menganggap bahwa diri mereka itu pasti dieksekusi mati di sana. Demikian juga dengan Esther An Kim. Mari kita lihat beberapa hal yang dialami oleh Esther An Kim di dalam penjara. Setelah dia ada di dalam penjara mengalami kedinginan, ya, kedinginan terus-menerus, tidak ada selimut, bahkan kakinya itu dipasung, ya. Dia ada dalam kesakitan dan kelaparan. Tubuhnya itu yang relatif muda itu kemudian menjadi kurus, membungkuk dan mulai mati rasa, saudara. Tidak bisa lagi bergerak, ya. Jadi dia makin hari makin badannya itu makin membungkuk dan mulai mati rasa seluruh saraf-sarafnya itu karena kedinginan. Bahkan membuka matanya pun terlalu sulit, ya. Membuka matanya pun terlalu sulit. Tetapi sekalipun demikian, setiap kali Esther mendengar ada orang-orang percaya yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan mengalami siksaan yang luar biasa, Esther bersama-sama dengan mereka, dia berdoa dan berpuasa. Padahal kondisi fisiknya itu sudah sangat buruk. Sudah tidak bisa lagi untuk berdoa dan berpuasa. Tetapi apa yang dilakukan? Dia terus berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Bersama-sama dengan orang Kristen lainnya yang masuk ke dalam penjara karena iman mereka. Mereka saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Allah yang ada dalam Alkitab maupun di dalam sejarah kekristenan, mereka yang menunjukkan kesetiaan mereka di dalam penderitaan demi iman mereka kepada Kristus, tidak pernah tidak berdoa. Doa itu menjadi kekuatan yang Allah berikan, sehingga Allah memberikan kepada mereka itu suatu kekuatan supranatural yang melampaui daripada keadaan fisik mereka, keburukan fisik mereka, dan keadaan yang terus-menerus menurun daripada kondisi fisik kesehatan mereka. Tetapi doa itu anehnya sebagai kekuatan supranatural yang terus menguatkan iman daripada orang-orang percaya, sehingga mereka bertahan dan mereka setia sampai akhir di dalam penderitaan. Contoh John Knox. John Knox ketika dia melakukan revolusi di Skotlandia, apa yang dilakukan oleh John Knox? Ketika dia berhadapan dengan ratu yang disebut sebagai ratu berdarah, ya, orang yang sering sekali membunuh orang Kristen. Apa yang dilakukan oleh John Knox, saudara? John Knox itu berdoa, berlutut, dan menyerahkan segala apa yang dihadapinya, peperangan iman itu ke dalam tangan Tuhan. Sampai ratu yang dianggap sebagai ratu berdarah itu dikatakan bahwa dia, Maria, seorang yang terus membunuh orang Kristen. Ratu Maria ini, saudara, takut sekali kepada doa daripada John Knox. Itu berarti, saudara, semua orang percaya yang setia kepada Tuhan tidak pernah tidak tekun di dalam doa dia. Dia selalu berdoa sekalipun keadaan fisik mereka terus menurun, terus merosot, dan akhirnya mereka mengalami kematian. Tetapi itulah kekuatan iman mereka di tengah-tengah penderitaan. Dan pada waktu di dalam keadaan demikian, di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan di dalam penjara, ibunya itu masih hidup. Ibu dan ayahnya itu masih hidup. Tetapi kemudian beberapa waktu ibunya mengirimkan pesan kepada anaknya bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Esther sedih tetapi juga sekaligus gembira. Kenapa? Karena ada berita bahagia di mana ayahnya itu hampir meninggal dunia. Ayahnya berdoa dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ibunya mendampingi ayahnya dan memastikan menginjili ayahnya di detik-detik terakhir sebelum ayahnya meninggal dunia. Dan betul saja Tuhan menjawab doa daripada Esther dan ibunya supaya ayahnya percaya kepada Yesus Kristus. Dan betul itu terjadi. Ini adalah penghiburan yang Allah berikan kepada Esther di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Esther An Kim. Dan penderitaan ini selama 6 tahun adalah penderitaan yang sangat berat, sangat amat berat. Tetapi Esther tidak pernah mendiamkan Injil Kristus. Esther selalu membicarakan Injil Kristus. Setiap kali dia bisa berbicara, dia akan membicarakan Injil Kristus di dalam penjara. Dan hidupnya di tengah-tengah kemerosotan yang begitu amat parah dalam kesehatannya pun, dia tetap setia kepada Tuhan di dalam doa-doa dan puasanya kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana kemerdekaan yang dialami oleh Esther dan orang Korea dari cengkraman iblis, yaitu penguasa Jepang dan agama Shinto yang terus-menerus membuat mereka itu teraniaya karena iman kepada Yesus Kristus.
Esther itu dibebaskan dari penjara karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Jadi ketika dokter datang dan memeriksakan kesehatan daripada Esther, matanya itu akan buta dan kemudian kakinya itu akan membeku. Karena alasan inilah maka Esther dipulangkan dari penjara ke rumahnya. Dan ketika Esther sampai ke rumah dia begitu bersorak-sorai, karena apa? Dia berjumpa dengan keluarganya dan terutama sang ibu. Ibunya itu masih hidup. Tuhan peliharakan sang ibu. Sehingga sampai anaknya keluar daripada penjara, anaknya masih berjumpa dengan Esther. Ibunya menantikan Esther ketika Esther itu keluar dari penjara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Esther pulang ke rumahnya, ibunya terus mendoakan Esther dan menguatkan Esther. Bahkan ibunya juga yang merawat kesehatan Esther. Dan bahkan ketika dia keluar daripada penjara, petugas senior Korea, sipir penjara, mengatakan, the doctor is great, the mother is greater. Ini adalah pujian yang jujur sekali. Karena mereka melihat bagaimana seorang anak perempuan yang besar, yang dipakai oleh Tuhan untuk kemudian menjalankan iman dia, setia sampai akhir, bahkan di penjara dan dianiaya dengan begitu luar biasa tersiksa. Tetapi bagi mereka ada yang lebih besar lagi, yaitu ibu. Sang ibu yang terus mendukung sang anak, yang terus berdoa bagi anak, yang terus kemudian memperkuat iman daripada sang anak, menghiburkan jiwanya, bahkan di tengah-tengah anaknya itu berada di dalam penjara. Sang ibu tidak pernah berhenti berdoa bagi anak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah jika memiliki keluarga, memiliki ibu, memiliki ayah yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea itu mengalami pembebasan kemerdekaan daripada penjajahan Jepang. Dan tanggal 17 Agustus 1945 ini adalah hari kemerdekaan daripada Indonesia. Dan juga ini adalah hari kemerdekaan bagi orang-orang Kristen Korea yang dipenjara di Pyongyang. Karena pada tahun itu mereka dibebaskan. Orang Kristen yang dipenjara di Pyongyang dari tahun 1940 mereka dibebaskan. Dan ketika mereka dibebaskan mereka berteriak, praise the name of Jesus, praise the name of Jesus. Saudara, ini adalah kemenangan iman. Ini bukan sekedar kemerdekaan daripada penjajahan Jepang, tetapi kemenangan iman. Karena orang-orang Kristen yang teraniaya karena iman kepada Yesus Kristus, mereka mendapatkan kemerdekaan mereka. Dari apa? Dari cengkraman iblis. Dan mereka menunjukkan kesetiaan iman mereka sampai akhir. Tuhan membebaskan mereka atau mengalami kematian di dalam penjara. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kekuatan iman. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Esther An Kim tidak membatasi dia untuk setia kepada Tuhan. Untuk menunjukkan iman dia. Untuk menyatakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah permusuhan yang begitu amat hebat. Dari tentara Jepang, daripada penguasa Jepang dan dari agama Shinto. Bagaimana dengan engkau dan saya? Jika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Penderitaan dalam hal apapun. Apakah engkau mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu? Dan apakah kemuliaan Tuhan bercahaya di dalam kehidupan kita melalui kesetiaan iman kita? Kiranya firman Tuhan ini dan juga pengalaman hidup daripada Esther An Kim mendorong kita untuk semakin setia mengikut Kristus di tengah-tengah penderitaan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur kepadamu untuk kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam kehidupan orang-orang percaya, terutama di dalam zaman daripada Esther An Kim, di mana kami melihat Engkau sendiri adalah Tuhan yang memimpin dan mengarahkan orang-orang percaya khususnya Esther An Kim dalam menjalankan iman mereka, bersaksi bagi Kristus, menderita bagi Kristus, memikul salib dan siap mati bagi Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena belajar melalui kehidupan daripada iman Esther An Kim dan juga ibunya. Kami berdoa biarlah Engkau juga mengaruniakan iman yang sama, kesetiaan yang sama, komitmen iman yang sama kepada kami semua untuk boleh setia sampai akhir di dalam penderitaan ketika iman kami berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan begitu banyaknya kesukaran-kesukaran di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.